kayak tadi gitu kan. Biasanya hipertensi menyerang orang-orang yang kekurangan makan sayur dan buah. Jadi hindari makan makanan yang tidak sehat, bapak ibu-ibu. Selanjutnya ada juga banyak minum kopi. Nah, jadi kita harus mengurangi minuman yang mengandung kafein. Nah, yang mengandung kafein itu seperti minum kopi dan teh. Biasanya bapak-bapak di sini kan atau ibu-ibu yang minum kopi atau teh. Nah, yang terakhir ada konsumsi alkohol, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang waktu muda sering konsumsi alkohol gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang masih kalau boleh dikurang-kurangin atau di stopkan dulu. Nah, untuk komplikasinya atau penyebabnya terjadinya itu kalau setelah terjadi hipertensi bisa sakit jantung, sakit stroke, dan lalu sakit ginjal dan sakit mata, dan bisa menyebabkan kematian juga bapak ibu. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian dan pencegahan hipertensi. Nah, untuk mencegahnya kita harus menjaga berat badan kita seperti berolahraga tadi, terus menjaga pola hidup sehat seperti makan sayur-sayuran tadi dan buah-buahan, dan mengurangi konsumsi kafein seperti mengurangi minuman-minuman seperti teh dan kopi. Nah, selanjutnya itu melakukan olahraga rutin dan mengelola stres dengan baik. Nah, untuk mengelola stres dengan baik ini kita bisa mengambil hal-hal positif bapak-bapak, ibu-ibu seperti membaca buku dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya untuk perawatan pada pasien hipertensi. Biasanya untuk mengurangi tekanan darah kita agar menurun, kita makan mentimun atau enggak menurut jurnal yang saya baca gitu kan ibu-ibu, kita harus merebus daun belimbing terus diminum, itu bisa juga untuk mengurangi tekanan darah kita. Terus memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk perawatan pada hipertensi itu kalau sudah terjadinya hipertensi, kita biasanya harus melakukan aktivitas fisik seperti senam lansia tadi kayak di puskesmas kita kan. Selanjutnya itu konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Yang dianjurkan dari dokter, jangan minum obat sembarangan ibu-ibu. Itu bisa menyebabkan hal-hal penyakit yang terjadi yang lainnya. Nah, ternyata udah di ujung nih materinya. Mungkin di sini ada bapak atau ibu-ibu ingin bertanya, boleh ditanyakan kepada kami atau rekan-rekan kami. Saya kembalikan ke. Oke, mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan masalah penyakit hipertensi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tadi mengenai stres kalau kebanyakan minum kopi ya. Saya mau bertanya, gimana kalau ada seorang lansia belum, masih di bawah 50-an, suka sakit kepala yang sangat itu, mungkin dia stres dengan kerjaan atau lain-lain gitu ya. Tapi setelah dia minum kopi, menjadi stres gitu. Itu gimana? Itu mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan, mungkin ada yang menjawab? Oke, kita tampung dulu bentar ya Bu ya untuk pertanyaan tadi. Oke, langsung. Oke, silakan Suci untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Di sini kami menampilkan tadi kalau misalnya stres, banyak minum kafein itu bisa menyebabkan darah tinggi. Yang Ibu tanyakan tadi, kalau orang stres terus obatnya harus minum kopi biar nggak pusing gitu tadi kan Ibu ya. Kalau untuk penyebab dari hipertensi itu dibagi-bagi seperti itu Bu. Kalau misalnya banyak minum kafein itu bisa menyebabkan darah tinggi. Terus kalau stres juga bisa menyebabkan darah tinggi, apalagi dikombinasi keduanya. Jadi lebih baik untuk hal itu dikurangi kopinya gitu. Dialihkan misalnya ke kegiatan positif gitu. Kalau minum kopi boleh Bu, tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Terima kasih Bu. Oke, pertanyaannya sudah terjawab dulu ya. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang ingin ditanyakan? Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kenapa sih kok sekarang itu orang perasaan kok banyak penyakit? Nah ini penyebab, karena kalau dibandingkan dulu ini, saya di sini nih, apalagi kalau yang namanya nyamuk itu, udah bukan main nyamuk ini, banyaknya. Dibandingkan sekarang ini jauh. Sudah itu yang namanya ngopi, minum-minum itu saya nggak terbatas, merokok nggak terbatas. Tapi dulu sehat-sehat aja ini. Nah ini, jadi kalau sekarang itu dikit-dikit banyak kena penyakit. Ini apa penyebabnya? Mas itu. Oke, pertanyaan dari Bapak tadi, kenapa zaman sekarang dengan zaman yang lalu itu berbeda seperti itu Pak? Karena zaman dahulu sama posisinya tapi kondisi penyakitnya agak sedikit dibandingkan zaman sekarang. Mungkin rekan-rekan yang ingin menjawab? Boleh? Suci menjawab. Terima kasih Bapak, bagus sekali pertanyaannya tadi. Boleh saya ulangi pertanyaannya tadi, mengapa sekarang ini banyak sekali penyakit? Lalu beda dengan sekarang dengan yang lalu itu sangat beda gitu ya Pak ya. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak penyakit yang timbul gitu ya Pak ya. Mungkin untuk sekarang ini Pak, zaman-zaman sekarang ini sudah banyak mengkonsumsi bahan-bahan pengawet. Kita tahu sendiri Pak, kalau misalnya di kebun aja ini udah pakai pupuk ini Pak, udah pakai racun, kalau nggak gitu nggak panen, kata orang gitu Pak. Jadi mungkin itu menjadi penyebab juga Pak, kita banyak penyakit gitu. Kalau orang-orang dahulu kan Pak, itu alami semuanya. Kalau sekarang ini banyak pupuk, banyak racun, mungkin itu juga. Terus untuk masalah penyakit-penyakit nyamuk itu mungkin kalau zaman-zaman dulu kan Pak, kalau kata orang Pagaran itu suka besiang gitu, bersihkan rumput gitu. Kalau sekarang apalagi anak-anak mudanya mana mau dia gotong royong Pak, sekarang lebih fokus ke gadget sekarang ini Pak, gitu. Mungkin itu perbedaannya Pak. Gitu Pak. Oke, tadi ada dua pertanyaan dari sisi hipertensi untuk penyakit hipertensi. Mungkin kita langsung saja ke penyakit diabetes mellitus kepada pemateri Dr. Pak Iza Arisandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mau meluangkan waktunya ke sini untuk memeriksa kesehatan, yaitu tekanan darah dan gula darah. Di sini ada sedikit informasi ya Bu Ibu ya. Tadi kan sudah hipertensi ya Bu ya. Nah sekarang kita lanjut ke gula darah. Ibu-ibu di sini gulanya normal tadi ya, normal semua ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah makanya di sini saya akan memberikan penyuluhan untuk mencegah ya Bu ya. Nah untuk bapaknya mungkin tadi ada salah satu bapak yang nilai gula darahnya tinggi. Sebelum menuju ke situ ada satu informasi tentang hipertensi ya Bu ya. Selain jangan banyak-banyak mengkonsumsi garam, yaitu ada juga santan. Itu kan rata-rata orang Sumatera ya Bu ya, tidak bisa terlepas dari santan. Sebenarnya boleh Bu, tapi sesuai dengan porsinya. Jadi tidak berlebihan kayak gulai nangka, itu kan banyak banget santannya Bu. Itu bisa pakai santannya encer, tapi jangan banyak-banyak Bu. Apalagi tensinya sudah di atas 150. Itu cepet banget mempengaruhi tekanan darah, karena kan santan itu sendiri kolesterolnya tinggi ya Bu ya. Oke, baiklah kita lanjut ke diabetes mellitus next. Apa sih penyakit diabetes mellitus itu Bu? Mungkin dari sebagian ibu-ibu sudah tahu ya Bu ya, penyakit DM ini seperti apa ya Bu ya, yaitu di mana kadar gula darah di dalam darah itu tinggi sehingga tidak dapat menghasilkan insulin secara efektif. Insulin itu apa sih Bu-ibu? Nah insulin itu adalah sel di mana akan mengubah gula menjadi energi. Makanya kalau gulanya tidak bisa berubah jadi insulin, dia akan menumpuk dalam darah sehingga akan mengental. Nah akhirnya akan menimbulkan juga hipertensi. Jadi sambung menyambung Bu, penyakit diabetes dengan penyakit tekanan darah tinggi tadi. Next. Dikatakan diabetes tuh dari berapa sih gitu kan? Nah, dikatakan diabetes itu ketika nilai gula darahnya itu 120 sampai ke atas.
apalagi 180 ke atas. Nah, prediabetes itu ibu-ibu dari 120 mg per desiliter. Nah, tadi ibu-ibu kan rata-rata 103, 108, 89. Nah, itu masih dikatakan normal ya Bu ya. Tetapi kalau gula darah puasa dengan diawali puasa dulu, nah itu nilai normalnya dari 80 sampai 120 mg per desiliter ya Bu Ibu. Jadi beda ya Bu ya, gula darah sewaktu dengan gula darah puasa. Nah, yang tadi ibu-ibu cek tadi adalah gula darah sewaktu, karena ibu-ibu kan tidak dianjurkan puasa dulu kan. Nah, jadi alhamdulillah hasilnya normal semua ibu-ibu ya. Cuma tadi ada salah satu bapak yang gula darahnya tinggi 300 ke atas. Tipe diabetes itu ada dua Bu. Yang pertama tipe 1, yang kedua tipe 2. Tipe 1 itu ditandai dengan ketidakmampuan pankreas dalam memproduksi insulin. Jadi pankreasnya itu nggak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau yang kedua itu mampu memproduksi insulin tapi nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi bedanya itu ya Bu ya. Next. Nah, penyebabnya apa saja sih penyakit diabetes ini? Yang pertama, mager, nggak olahraga ya Bu ya. Yang kedua, kenapa sih kok mager kok bisa menyebabkan DM? Kenapa Bu? Karena ketika kita tidak bergerak, energi kita tidak terpakai, gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa terbakar. Nah, ketika kita aktivitas, makanya gulanya itu diolah, dibakar, sehingga gula di dalam darah itu bisa berkurang. Makanya penting sekali aktivitas paling tidak sehari 30 menit. Jalan-jalan di depan rumah boleh, atau karena sudah ada pos bindu ya Bu ya, tapi pos bindu itu karena satu bulan sekali, bisa senam di puskesmas Lempuing ya Bu ya, di dekat SMA 1 itu ada senam hipertensi sama senam diabetes tiap Jumat jam 7:30 sampai jam 9. Yang kedua, asupan gula yang terlalu tinggi. Nah, mungkin ibu-ibu kalau nggak ngeteh nggak enak ya Bu ya, nyemil atau makan-makan yang manis-manis, atau bapak-bapak kopinya ini biasanya gulanya ya Pak ya. Itu dikurangi ya Bu ya. Yang kedua, akibat genetik. Nah, diabetes itu 60% lebih beresiko keturunannya ya Bu ya. Sumpama si ibu A ini menderita diabetes. Nah, anaknya itu 60% lebih beresiko terkena diabetes Bu. Jadi bisa turun dari orang tuanya. Nah, kemudian kegemukan, karena kan menumpuk tuh energinya Bu di dalam tubuh. Itu bisa juga menyebabkan diabetes. Nah, yang kelima, menderita kolesterol tinggi. Yang keenam, menderita penyakit hipertensi. Next. Tanda gejalanya apa sih kalau kena diabetes? Nah, mungkin ibu-ibu sedikitnya, kurang lebihnya belum tahu ya Bu ya. Yang pertama itu sering lapar. Padahal udah makan ibu ya, tapi kok lapar lagi ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda, tapi nggak signifikan Bu. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kayak gula darah tadi ya Bu ya. Nah, terus yang kedua, sering haus. Padahal udah minum segelas kok haus lagi ya gitu. Yang ketiga, sering kencing apalagi di malam hari. Nah, yang keempat itu cepat lemas, cepat lelah padahal udah tidur, nggak ngapa-ngapain tapi cepat lelah. Sering haus, sering lapar ya Bu ya. Terus ketika luka nih Bu, lama banget sembuhnya gitu. Kalau orang normal paling lama sembuh itu seminggu udah sembuh. Sumpama kena apa ya, lecet sedikit 6 hari sembuh kan. Tapi kalau orang terkena diabetes, gulanya tinggi, itu bakal lama. Next. Nah, apa saja yang akan terjadi jika diabetes itu dibiarin, nggak dirawat, nggak dibawa ke puskesmas atau nggak mau di check up gitu? Itu bisa komplikasi jadi penyakit jantung Bu. Nah, kenapa? Karena dapat merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol jantung dan pembuluh darah. Karena gulanya tinggi tadi kan mengental gulanya tinggi. Ibaratkan kita buat minuman ya Bu ya, terus gulanya banyak banget kan? Banyak banget. Terus kita alirin ke gelas satunya. Lama nggak Bu kalau gulanya banyak? Nah, seperti itulah yang terjadi di dalam darah kita. Kalau darahnya sedikit, kita buat teh, darahnya sedikit normal, lancar kan pindahkannya. Nah, seperti itu Bu gambarannya Bu. Nah, kemudian penyakit apa lagi ya? Penyakit kebutaan. Kenapa? Karena penumpukan gula mempengaruhi lensa mata Bu. Makanya orang diabetes kadang ada yang rabun ya, nggak kelihatan gitu. Yang ketiga ada penyakit ginjal. Karena darahnya mengental tadi Bu, kan kerja ginjal itu adalah untuk menyaring
darah ya Bu ya. Karena kental tadi jadi kerja ginjalnya tuh lebih berat Bu. Seharusnya kerjanya itu cuma 20% dalam hari, itu jadi 100 Bu, karena gulanya tinggi gitu. Kemudian amputasi di bagian kaki. Kenapa kaki Bu yang diamputasi? Kenapa lebih sering luka di kaki? Kenapa sulit buat sembuh? Nah, peredaran darah kita ini kan dari kepala sampai kaki, dari kaki naik ke atas lagi kan Bu ya, peredaran darah. Nah, ketika kita menderita diabetes Bu, peredaran di kaki itu akan melambat naiknya karena darahnya yang kental tadi. Makanya kalau ada luka di kaki itu lama banget sembuhnya. Makanya orang diabetes itu harus dilakukan perawatan kaki atau senam kaki diabetes. Nah, maka dari itu saraf-saraf yang ada di pembuluh darah itu bisa menyebabkan luka. Next. Nah, untuk pencegahannya itu yang pertama pola makannya yang baik. Dari 3 makanan utama, karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau orang yang sudah kena diabetes itu umumnya bagusnya makan nasi merah. Karena apa? Kalau nasi putih itu karbonya terlalu tinggi dan glukosa, gulanya yang ada di dalam nasi itu lebih tinggi Bu daripada nasi merah. Tapi berhubung ibu-ibunya kan nggak ada yang DM kan, nggak ada yang diabetes, boleh nasi. Tapi jangan sering makan nasi yang masih panas langsung dimakan. Gulanya itu masih tinggi, jadi dibiarkan dulu sampai agak dingin baru kita boleh makan nasinya. Jadi kadar gulanya itu bisa berkurang ya Bu ya. Kemudian batasi makanan lemak, terutama lemak hewani kayak daging sapi gitu kan. Terus hindari makanan yang banyak gulanya Bu. Kalau buat teh seumpama ibu-ibu ngeteh nih kan tiap hari, kalau nggak ngeteh nggak enak gitu kan. Sehari itu 3 gelas, kalau nggak 3 gelas nggak mulai sekarang dikurangi jadi 1 sendok, itu nggak masalah Bu, itu bagus. Kalau bisa teh yang nggak usah gula, itu nggak apa-apa, tetap buat kita relax kok, bukan masalah gulanya ya Bu ya. Setelah itu jangan minum alkohol dan batasi konsumsi garam. Next. Nah, yang ini yang kedua, hidup lebih aktif ya Bu ya. Di sini saya mengarahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini kan sudah ada puskesmas Lengkuing yang sudah menyelenggarakan, saya kurang tahu ya udah berapa lama, tapi sini sudah pasti seminggu sekali di hari Jumat jam 7:30 ibu-ibu datang aja ke puskesmas jam 7:30 pagi ya Bu ya, bukan malam ya Bu ya. Itu pakai sepatu cat, terus pakai celana training, kaos. Nah itu boleh senam di situ gratis Bu. Setelah itu Ibu apa lagi dapatnya? Ibu bisa tensi gratis, asal Ibu bawa BPJS ya atau KIS ya Bu ya. Ibu bisa cek gula darah di situ, dapat obat juga Bu dari puskesmas. Nah, kalau ingin lebih mendetail lagi, bagi tanya-tanyanya bisa ke Posbindu, biasanya itu diadakan sebulan sekali. Ini bulan ini diadakan tanggal 10 Bu di RT Jembatan Bu. RT 3 ada bacaannya Posbindu, nanti Ibu datang aja ke sana ya Bu ya. Biasanya jam 9 biasanya. Nah, next. Periksa kadar gula darah secara teratur. Walaupun Ibu nggak punya riwayat diabetes, tapi kalau Ibu sudah merasa ada tanda-tanda tadi, sering lapar, sering haus, sering kencing, mudah lemas, Ibu boleh periksa gula darah tadi ke puskesmas ya Bu ya. Next. Nah, diabetes ini bisa nyerang kapan saja dan siapa saja Bu, mulai dari anak kecil sampai lansia. Jadi maka dari itu membatasilah konsumsi gula dan garam, juga santan. Sekian dari saya ya Bu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi telah disampaikan untuk materi diabetes mellitus. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada yang mungkin merasakan tanda gejala, boleh ditanyakan. Oke, karena nggak ada, kita langsung ke acara yang keempat. Karena tadi itu materi, untuk acara keempat ini adalah demonstrasi senam kaki. Jadi kita melakukan praktek untuk senam kaki. Untuk praktek senam kaki ini akan dipandu oleh Ibtahu
Cerina dan Ega Mawarni. Kepada rekan-rekan, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk pembukaannya ya Bu ya, karena Ibu kemungkinan besar belum tahu tentang senam diabetes ini, boleh kita tonton sama-sama dulu ya Bu ya, videonya ya Bu. Oke, monggo untuk Mbak Mariani ditampilkan, nanti didemonstrasikan oleh rekan-rekan saya ya Bu ya. Gerakan 1. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Perhatikan, seluruh telapak kaki menyentuh lantai, tidak bersandar pada kursi, dan lantai harus rata dan bersih. Gerakan 2. Gerakkan telapak kaki ke atas, tekuk jari-jari kaki seperti cakar ayam. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 3. Angkat telapak kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai. Kemudian turunkan telapak kaki, naikkan tumit dengan posisi jari di lantai. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keempat. Angkat telapak kaki dengan posisi tumit di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan kelima. Angkat tumit dengan posisi jari-jari di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali dari dalam keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keenam. Angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan jari-jari gerbang sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan step. Dari sebelah kanan. 8,
berjalan dari kanan ke kiri. Gerakan ke-7, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan dari jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan dengan Oke, itu untuk demonstrasi senam kaki tadi. Mungkin nanti di rumah boleh diterapkan yang senam kaki tadi ya guru-guru bapak-bapak. Oke, selanjutnya kita untuk kalau tadi demonstrasi senam kaki, kali ini sensitivitas kaki yang akan dipandu oleh Deta Fariza. Pada Deta kami persilakan. Boleh rekan-rekan untuk refleks kameranya. Oke. Baiklah, sebelum kita menuju kuis ya Bapak Ibu-ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan kaki. Baik, dengan Bapak siapa tadi Pak? Ya, Bapak Kakak tadi gula darahnya tinggi ya Pak ya? Ya, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara perawatan kaki agar tidak menimbulkan luka. Yang pertama itu dibersihkan tiap hari ya Pak ya dengan air mengalir, jangan air panas ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengeringkan dengan handuk sampai ke sela-sela jari ya Pak ya. Setelah itu kalau keluar rumah pakai sandal yang melindungi kaki seperti sandal rodol itu boleh Pak. Yang ada depannya itu ditutup semua. Pakai sepatu, bagus Pak. Nah kemudian kalau kukunya panjang nanti dipotong ya Pak ya, melingkar sesuai dengan kuku normal ya Pak ya. Jangan dilurus, potongnya sesuai dengan kuku ya Pak ya. Jangan dibiarkan panjang Pak. Kemudian kaos kakinya kalau mau keluar jauh-jauh pakai yang tipis Pak, jangan yang ketat. Sepatunya juga gitu Pak, jangan yang terlalu ketat ya Pak ya, karena nanti nggak ada ventilasi di kaki Pak, nggak ada udara yang bisa keluar masuk. Nah kalau udah luka Bapak boleh langsung ke puskesmas terdekat ya Pak, biar langsung diberikan perawatan. Yang nggak boleh dilakukan pada pasien ini yaitu jangan rendam dengan air hangat ya Pak. Untuk menghangatkan kaki tadi pakai air mengalir biasa ya Pak ya. Kemudian jangan pakai yang sempit tadi Pak, sepatu sama kaos kakinya. Kalau ada luka segera ke puskesmas. Bapak biasanya periksa kemana Pak? Dokter Ali. Di check up terus kakinya Pak. Apa cuma gula darahnya doang Pak? Oh, oke baik. Ya, sedikit informasi itu apa ya? Baik Pak, terima kasih. Kita lanjutkan ke kuis. Ya Pak, sama-sama.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, di sini sudah ada di depan bapak-bapak ibu sedikit door prize dari kami, dari sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah kami paparkan seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kalau bisa jawab, ajukan tangannya aja ibu ya, bapak-bapak juga ya. Pertanyaannya pertama, apa pengertian hipertensi? Ibu boleh jelaskan atau bapak jelaskan dengan bahasa bapak sendiri atau ibu sendiri. Boleh? Ada yang tahu ibu? Tunjuk tangan. Oke bapak, bagus pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Diansa. Saya akan coba menjawab apa pengertian dari hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Ya bisa kalau secara umum darah tinggi gitu, tensi tinggi. Berapa Pak biasanya yang tinggi Pak? Tensi yang tinggi berapa Pak? 140 ke atas. Oke baik. Bapak siapa tadi? Bapak Agustiansyah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Agustiansyah. Bagus banget ya. Walaupun lihat di link ternyata setelah ditanya berapa nilai darah tinggi Bapak bisa jawab loh ternyata teman-teman. Nah, oke, untuk pertanyaan kedua, ayo dong ibu-ibunya semangat dong. Masa kalah sama bapak-bapak, ibu-ibu? Pertanyaannya adalah apa saja yang menyebabkan hipertensi? Boleh tunjuk tangan Bu. Oke, itu siapa namanya Bu? Ibu Asmili. Oke. Penyebab hipertensi salah satunya banyakkan kelebihan mengkonsumsi garam dan mengkonsumsi santan, minyak atau gorengan, dan stres. Begitu ya. Kebanyakan minum kopi yang berlebihan, minuman. Baik, jawabannya bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan ini ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong Ibu. Oke, sudah ada 2 pemenang ya teman-teman dan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita lanjut pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir dari hipertensi ya Bu ya. Masih semangat belum bapak-bapak ibu-ibu? Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja tanda dan gejala dari hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi? Oke, Bapak Karto. Ini pengalaman saya ini. Jadi tanda-tanda hipertensi itu biasanya saya itu kalau pusing kepala kulit, itu tensinya naik. Yang kedua, kemudian apa itu kepala pusing. Kalau itu pusing, kemudian apa itu dan sebagainya. Ya sekarang. Jantungnya tidak berdebar-debar Pak. Oke. Tepuk tangan dulu dong Bapak Karto. Berarti penyuluhan tadi berhasil ya menghipnotis bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengerti tentang hipertensi dan diabetes. Oke, selanjutnya kita beralih ke diabetes ya Bu Ibu. Apa pengertian dari diabetes? Oke, siapa belakang namanya? Ibu Dayu, silakan Ibu. Pengertian diabetes mellitus dari mana dalam keadaan gula itu dalam keadaan tinggi. Berapa biasanya kalau tinggi Bu? Gula itu lebih dari 150. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Naya sudah mendapatkan
Bu ya. Oke, next. Tinggal sisa 2 pertanyaan lagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Ayo semangat Bu, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja perawatan diabetes yang bisa dilakukan di rumah tanpa pelayanan kesehatan yang dasar yang sudah saya jelaskan tadi. Bapak udah tadi Pak. Ibu-ibu tadi? Ayo Bu. Atau bapak mau jelaskan Pak? Ayo monggo ibu-ibu, apa saja perawatan yang bisa dilakukan di rumah pada penderita diabetes? Ayo boleh Bu, nggak apa-apa. Bapak oke, Bapak siapa Pak? Bapak Selama, monggo Bapak Selama. Terima kasih. Kalau nggak salah ya, karena kurang nangkap juga saya tadi. Ini apa saja penyebab apa ini enggak ya. Jadi kalau nggak salah tadi penyebabnya pertama yang perawatannya pertama dikurangi minum kopi dan alkohol, sudah itu tidak merokok, sudah itu kurangi minum yang manis seperti garam dan manis, garam dan gula. Terus itu senam yang tadi dipraktekkan tadi. Terima kasih. Bapak selamat, tepuk tangan dulu. Bapak selamat. Nah, pertanyaan terakhir. Apa saja penyebab dari diabetes? Ayo ibu-ibu tadi. Bapak sudah dong. Bapak Ibu-ibu ayo Bu. Ibu. Oh. Sampai pertanyaan baik. Sampai selesai. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya Bu? Ibu Nurlela, boleh monggo Ibu. Abang nunggu apa kan? Woi, abang Diabetes itu kebanyakan makan gula, dah. Kebanyakan kurang olahraga. Udah tuh kebanyakan buang air kecil. Ya. Gemuk, terlalu gemuk. Iya, terima kasih Ibu Nurlela. Tepuk tangan buat Ibu Nurlela. Baiklah, ini sudah di penghujung kuis ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kuis yang kami berikan. Oke, yang pertama tadi Ibu siapa ya? Baiklah, yang namanya dipanggil ke depan. Yang pertama yaitu Bapak Agustiansyah. Boleh monggo Bapak maju ke depan. Hadiahnya diserahkan oleh Bapak dosen kami tercinta yaitu Bapak Hermansyah. MKOP, boleh Bapak ke depan Pak. Cicin dokumentasi. Foto HP siapa? Masih nampak toh? Aku. Cicin.
Yang kedua ada Ibu Asmi. Tempat sampah. Iya, Bapak dulu dah. Dua aja Bapak. 1, 2, 3. Oke, sama. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Selanjutnya diberikan oleh Ketua Panitia yaitu Suci Handayani untuk Ibu Nayu, dipersilakan Bu. Selanjutnya yaitu oleh Ketua Panitia, monggo Saudara Galuh. Untuk Bapak Karto dipersilakan Pak. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk Oke, selanjutnya itu Ibu Nurlela yang akan diserahkan oleh Sekretaris Desa Pak Izis Arisadi kepada Ibu Nurlela, boleh untuk ke depan. Oke, yang terakhir Bapak Selamat akan diserahkan oleh rekan Wahyu Dito. Sibuk. Rambutnya pendek, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kalau kita buka dengan lepas basmalah, maka akan kita akhiri dengan lepas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian susunan acara yang kita lakukan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk foto bersama pada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk rekan-rekan panitia untuk menyusun sesi fotonya. Ya Pak. Mungkin. Mati kalau. Saya